Ya pemirsa, apa kabar kembali dengan saya, tetap dengan channel saya Ki Kusumo Channel. Kali ini saya akan cerita tentang, pindah tempat dulu pemirsa. Pohonnya masih sama, jadi pindah tempat supaya pohonnya beda. Saya sekarang pohonnya pindah ke pohon selanjutnya, supaya kelihatan beda hari pemirsa. Jadi begini, kalau saya cerita pohon, sebelumnya saya cerita tentang pohon, ada rumput, ada pohon-pohonan. Ternyata kalau kita cerita alam semesta ini, hewan juga sama ternyata. Mereka berkomunikasi dengan lingkungan dan tentu mereka punya pengasuh. Kan saya ada pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih, apakah hewan-hewan tertentu punya pengasuh? Tentu, terutama hewan-hewan yang berkumpul. Misalnya apa? Semut, atau tikus, atau ikan-ikan di dalam air yang berkumpul, bergerombol, itu biasanya mereka punya pengasuh. Ada pemimpinnya di antara mereka dan ada pengasuh gaib yang menaungi mereka. Orang zaman dulu, kalau kita punya empang, miara piaraan di air, entah ikan udang, entah itu ikan, atau itu kepiting, atau itu belut dan lain-lain lah. Biasanya kalau mau panen apa yang dilakukan? Malamnya mereka melakukan ritual. Ini kepercayaan pemirsa. Tapi ternyata faktanya banyak orang yang nggak percaya. Endingnya hasilnya gigit jari. Orang zaman dulu biasanya melakukan sebuah ritual di malam harinya, meminta kepada Yang Maha Kuasa, minta pada tentu orang-orang sekitar sana, orang-orang halusnya, agar panen tersebut menjadi berhasil. Dan akibatnya apa? Begitu panen terjadi, begitu besok paginya kita buka, kolamnya kita angkat, ikannya banyak pemirsa. Tapi ada pula orang yang tidak meyakini hal tersebut. Wah, ngapain begana begini ritual ini itu dan lain-lain. Kalau ada mah ada aja, kalau enggak mah enggak aja. Endingnya pemirsa, banyak orang-orang zaman sekarang yang akhirnya walaupun dia sudah dengan maksimal memberikan makanan, memberikan pupuk, memberikan segala macam, tapi dia tidak melakukan proses ritual, apa yang terjadi? Begitu diangkat, kolamnya kosong. Ikannya cuma 2 ekor, udangnya cuma 1. Ini bukan sekali 2 kali terjadi pemirsa. Artinya apa? Bahwa ternyata hewan yang bergerombol ada penunggunya. Harus dihargai dia dan diajak ngobrol. Hei, gue mau panen. Kurang lebih begitu bahasanya. Lu jangan diumpetin. Warga lu keluarin ya. Kurang lebih begitu bahasanya. Nanti dia biasanya akan ngomong tuh, gue sih mau begitu, tapi gue pengen jajan gitulah, kurang lebih begitu. Kadang-kadang kalau kita bicara spiritual, gampangnya begitu. Biasanya pengayom makhluk-makhluk tersebut kalau keinginannya diberi, dia juga akan memberikan apa yang kita mau. Kita kasih, dia akan kasih ikannya. Tentu kembali lagi, nomor 1 sebelum melakukan hal tersebut, tetap kita berdoa pada Yang Maha Kuasa. Kenapa saya bilang bahwa kita harus berkomunikasi dengan lingkungan? Di alam nyata pun sama. Sekarang, kalau kita mau beli sapi, ke peternakan sapi, kan nggak kita ambil sapinya tiba-tiba, kan kita tanya sama yang punya, bro, sapi lu mau gua beli, susunya mau gua ambil, kan harus begitu. Kalau kita ambil langsung sapinya, apa yang terjadi? Laporin polisi dong. Ya, jadi gampangnya begitu dicerna, ya, dicerna. Jadi kita berdoa pada Maha Kuasa, kemudian kita panggil siapa yang menaungi mereka, penjaganya siapa, diajak ngobrol, diberi yang dimaunya penjaga, kita ambil yang dia jaga. Akhirnya apa? Panennya sukses, luar biasa. Kemudian yang kedua setelah itu, contoh lagi nih ya, contoh. Zaman dulu kalau kita bicara hama wereng, hama tikus, itu nggak disemprot pakai obat, nggak ditangkepin tikus itu pakai racun, nggak dibunuhin, bukan. Zaman dulu nggak begitu. Kalau kita bicara hama wereng, ini ceritanya ada. Karena tiap makhluk-makhluk tersebut ada penunggunya, ada penghuninya, ada yang menjaga, yang mengamani mereka itu ada. Jadi ada kodenya. Misalnya sawah yang luas, orang zaman dulu nggak pakai pupuk. Gimana caranya supaya nggak datang wereng? Gimana supaya nggak datang belalang? Gimana supaya nggak datang burung-burung? Ada caranya pemirsa, dengan ritual. Sama, diajak ngobrol yang jaga. Nanti dikasih ciri sama yang jaga. Oh, kalau begitu kamu kasih saya aja ini A, B, C, D. A, B, C, D-nya apa mau tahu? Nah, tanya langsung nanti ketemu. Kalau sekarang saya nggak bisa cerita. Tanya langsung, saya bisa ceritakan sama pemirsa nanti kalau ketemu sama saya langsung. Jadi, itu
Begitu ABCD-nya diberikan, yang terjadi apa? Sawahnya aman, nggak didatangi wereng. Bukan disemprot dibunuh werengnya, tapi werengnya itu tidak datang ke sawah kita. Karena penunggunya yang menjaga, mengayomi mereka, mengayomi orang tersebut, ada komitmen, dia tidak datang. Dengan nanti kita memberikan apalah, ibaratnya sama kalimat manusia namanya japrem, bisa. Ada jatah premannya nih, jatah premannya. Karena jatah premannya dikasih, tanah urugannya kan dikasih. Begitu pemirsa. Karena kita kasih japremnya, yang terjadi apa? Dikasih deh itu, apa makhluk-makhluknya jangan datang ke sana, jangan deh. Sana udah saya dapat japrem. Kurang lebih begitu pemirsa. Jadi kalau komunikasi baik, ternyata orang zaman dulu bisa bertahan sampai zaman sekarang dengan pola-pola ini, dengan cara-cara tersebut. Sawah mau digeruduk sama tikus, misalnya. Zaman sekarang pakai racun, pakai jebakan, musuh alaminya dilempar. Zaman dulu bukan pemirsa. Ada ritual khusus. Karena itu namanya pagebluk kalau tiba-tiba bencana menyerang sebuah wabah, menyerang sebuah desa, menghancurkan, memporak-porandakan tuh musibah itu namanya pagebluk. Zaman dulu mereka menggunakan apa? Menggunakan ritual. Siapa penunggunya tikus? Ada tokoh di desa, ada tokoh di wilayah yang menguasai ilmu tersebut. Dipanggil penunggunya, nanti lolet tikusnya nggak datang. Tikusnya pergi pemirsa. Nggak datang ke daerah tersebut, nggak datang ke wilayah tersebut, sehingga sawah ladangnya, padinya aman dari serangan tikus. Begitu pula burung. Makanin padi. Mau panen sawah kita habis, kita mau melakukan apapun berantakan. Nah, orang zaman dulu selalu dikaitkan dengan dunia spiritual, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka masih bertahan hidup. Hanya saja pola kebiasaan ini sudah tidak banyak diwarisi turun-temurun. Banyak orang yang sudah lupa dengan sejarahnya, sudah lupa dengan budayanya. Mengingat budaya ke depan adalah lebih mengetengahkan, lebih mempercayai budaya barat. Padahal budaya arif kita itu luar biasa pemirsa. Banyak catatan-catatan kuno, terutama di buku-buku kuno orang-orang tua zaman dulu yang sangat berguna untuk menghadapi kehidupan ke depan. Seperti itu. Jadi kembali lagi orang zaman dulu, hadapin tikus ada ritualnya, tikusnya pergi. Hadapi burung ada ritualnya, burungnya pergi. Hadapi wereng ada ritualnya, werengnya pergi. Hadapi serangan-serangan ular dan lain-lain, ada pula ritualnya, ularnya pergi. Jadi bagaimana pemirsa? Pemirsa mau pakai cara model sekarang, pakai semprotan, pakai racun, atau mau ikut zaman dulu. Tidak membunuh siapapun, tapi menguntungkan kedua belah pihak. Mau tahu caranya? Ketemu saya langsung, ngobrol langsung. Caranya lengkap pemirsa, masih ada semua dan itu bisa dibuktikan oleh sampean semua. Anda bisa membuktikan hasilnya nanti seperti apa. Ketemu saya langsung, kita ngobrol. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas.